Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji dan syukur terus kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah berhenti memberikan rahmat dan nikmat di dalam kehidupan kita, sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita masih dapat hadir di rumah Allah ini untuk melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salah dan salam selalu kita doakan kepada Allah agar terus tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat beliau sekalian, guru-guru kami, para alim ulama yang kami muliakan, orang tua kami, para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah yang kami muliakan. Sebagaimana kita mengetahui bahwa bulan suci Ramadan, para jamaah, adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiranya cukup bagi kita untuk menggambarkan kepada kita keutamaan daripada bulan Ramadan tersebut. Hadis itu bunyinya, para jamaah, Ramadhanu syahrullah, fadluhu ala sa'iri syuhur kafadlillah ala sa'iri alam ala khalqihi. Ramadan, kata Allah, adalah bulan Allah. Keutamaan Ramadan tersebut bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain persis seperti keutamaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Jadi jauh sekali, para jamaah, keutamaan Allah dibandingkan dengan kita para makhluknya. Seperti itu pula jauh sekali keutamaan bulan suci Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Di antara keutamaan yang terdapat dalam bulan suci Ramadan, para jamaah, adalah terdapatnya maghfirah ammah, ampunan yang merata bagi seluruh umat muslim. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila bulan Ramadan telah tiba, maka setiap harinya Allah ampuni orang-orang yang telah patut masuk ke dalam neraka sebanyak alfin, sebanyak 1.000.000 orang. Kemudian di hari-hari Jumat di dalam bulan Ramadan tersebut, Allah ampuni orang-orang yang sudah semestinya masuk ke dalam neraka setiap jamnya alfin, 1.000.000 orang. Kemudian pada malam yang terakhir daripada bulan Ramadan tersebut, Allah ampuni sejumlah yang telah Allah ampuni dari malam pertama sampai malam terakhir. Berapa ratus juta orang setiap bulan Ramadan yang sudah semestinya masuk neraka, tapi dimerdekakan oleh Allah dengan diberikan maghfirah, para jemaah. Ini persis Ramadan ini, para jemaah, seperti tanggal 17 Agustus bagi para tahanan yang ada dalam lapas. Setiap tanggal 17 Agustus mereka mendapatkan garasi pengampunan, pengurangan hukuman dari presiden. Begitu juga kita umat muslim,
setiap bulan Ramadan mendapatkan garasi dari Allah Subhanahu wa taala, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dalam riwayat yang lain, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang berpuasa di dalam bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dalam riwayat yang lain, siapa saja yang mendirikan malam di dalam bulan Ramadan, terampuni dosa-dosanya yang lalu. Jelas ini keutamaan yang sangat besar yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Tapi di tengah-tengah keutamaan tersebut, di mana Allah mengampuni secara umum dosa-dosa umat Nabi Muhammad, ada orang-orang yang terhalang untuk mendapatkan ampunan tersebut, yang tidak bisa mendapatkan ampunan tersebut. Siapakah mereka orang-orang yang tidak bisa mendapatkan ampunan di dalam bulan suci Ramadan? Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah, ada beberapa orang. Yang pertama yang tidak bisa mendapatkan ampunan di dalam bulan suci Ramadan adalah may yusyrik billahi syai'a. Orang-orang yang masih mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Jelas dalam Al-Quran Allah sudah mengumumkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang menyekutukannya, tetapi selain itu akan Allah ampuni. Jadi ketika bulan suci Ramadan, bulan maghfirah, di mana dosa-dosa diampuni oleh Allah, yang penting sekali bagi kita adalah menjauhi sifat syirik tersebut dengan meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata kita memperbanyak ibadah, tapi di sisi yang lain kita juga harus memperbaiki ketauhidan kita kepada Allah. Karena ibadah saja yang kita lakukan tanpa menjernihkan tauhid, maka itu akan sia-sia. Allah dalam Al-Quran sudah mengatakan bahwa wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang ingin mendapatkan pahala dari Tuhannya, maka silahkan dia beramal saleh, tetapi jangan sekali-kali menyekutukan Tuhannya di dalam beribadah dengan seseorang pun. Ini yang pertama para jemaah. Kemudian yang kedua, yang tidak diampuni oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan adalah aqul walidain. Anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Di dalam salat tadi Tengku Faisal membaca ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna 'indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Allah mengatakan Tuhanmu telah menetapkan, jangan kamu menyembah kecuali Dia dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Adakala salah seorang daripada kedua orang tuamu atau keduanya mencapai umur kibar, umur renta dalam pengasuhanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya uff, dan jangan kamu menghardik keduanya, tetapi bertutur katalah dengan keduanya qaulan karima, dengan perkataan yang mulia. Ini menunjukkan kepada kita para jemaah bahwa Allah sangat mewanti-wanti kita bahwa kedurhakaan seorang anak kepada orang tua itu sering terjadi ketika orang tuanya sudah renta.
Wate ayah tanya, wate mak getanyo katuha karenta tidak mampu lagi mengurus dirinya sendiri. Di saat itulah sering kita anak durhaka kepada mereka. Ketika orang tua kita masih muda-muda, nah getanyo yang hadirnya mentang muda-muda, mentang taurur nyan umum jih anak belum durhaka. Karena getanyo golom le mengharap daripada anak. Rezeki mentang tamita gerod. Bu mentang pajuh gerod. Pakaian mentang tasuk gerod. Bahkan tamu suci gerod mentang. Hanalu harapan. Tapi ketika kita mencapai umur kibar nanti, umur rendah, ketika orang-orang tua kita sudah mencapai umur rendah, mereka tidak lagi mampu mengurus dirinya sendiri. Untuk makan harus dibantu, untuk minum harus dibantu, untuk berpakaian, untuk bersuci dan sebagainya, semua harus dibantu. Dan ketika seseorang sudah mencapai umur renta, emosionalnya sudah tidak bisa lagi, tidak stabil lagi. Sering menyogatanya urang Aceh kun, menyokatuha urang nengku kabagah brigade. Dumpu salah bagusnya. Ipugot menoya neng salah, ibut mudih ya neng salah. Ketika itulah seorang anak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita memiliki orang tua renta, itu adalah ujian bagi kita. Boleh jadi dia adalah surga bagi kita, tapi di sisi lain juga dia bisa menjadi neraka bagi kita. Maka Allah mewanti-wanti, imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma au kilahuma. Ketika orang tua kita, baik salah seorang atau dua-duanya mencapai masa renta, seorang anak itu perlu mengendalikan lisannya. Fala taqul lahuma uff. Jangan sampai lidah kita anak-anak mengucapkan kalimat uff terhadap kedua orang tua. Beruh takun mu'alah. Alah, adun pegah apa-apa so nak em ku dengar pilih. Kono laju mana pilih. Alah, kono sabar baju belun pepep, macam-macam nak pegah. Kalimat Allah itu sudah cukup untuk membuat kita durhaka kepada mereka. Rasulullah mengatakan, "Lau kana fi ilmillahi minal uquqi akhaffu minal uf lanahaan." Seandainya dalam ilmu Allah ada kata-kata, ada bentuk kedurhakaan yang lebih ringan daripada sungguh Allah larang itu. Artinya seringan-ringan ucapan yang membuat kita durhaka adalah takun para jamaah. Bahasa adanya takun Allah. Maka hati-hati, lung yakin salah seorang daripada urang drone yang hadir di sini punya orang tua yang sudah renta. Itu adalah ujian bagi Anda. Begot na berlaku. Ketika Anda kadang-kadang sibuk mencari keberkahan daripada para ulama, daripada para aulia dan sebagainya, Anda harus tahu keberkahan yang paling besar yang seharusnya Anda cari adalah pada orang tua Anda. Tidak ada artinya Anda mencari keberkahan dengan mendatangi banyak sekali para ulama, lalu berfoto dengan mereka, mencium tangan mereka dan sebagainya, tapi di rumah Anda membiarkan orang tua Anda tanpa merawat mereka, lalu berkata-kata kasar dengan mereka. Maka hati-hati. Surga dan neraka katanya naba urunsi. Maka jangan sampai di bulan Ramadan ini kita masih tercatat sebagai anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, yang tidak diampuni oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan ini adalah mudminul khamr. Orang yang selalu mengkonsumsi benda-benda, barang-barang yang memabukkan. Orang yang selalu minum khamar.
Apa makna khamar? Lah kullu muskirin. Semua apapun yang memabukkan itu khamar. Maka ketergantungan kita terhadap barang-barang yang memabukkan itu membuat kita tidak terampuni. Karena setiap orang yang sudah mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan sebagainya, maka akan lahir dari dirinya berbagai macam kejahatan yang lain. Rasulullah mengatakan, al-khamru ummul khaba'is. Khamar adalah ibu segala dosa. Muncul kejahatan-kejahatan yang lain. Maka kepada jamaah bisa kita lihat, di mana di tengah masyarakat ada para pecandu narkoba, pasti di situ banyak sekali terjadi pencurian. Pasti di situ sering kali terjadi penodongan, perampokan, bahkan pemerkosaan dan sebagainya. Timbul mendung gara-gara narkoba. Maka berhentilah para jemaah. Kalau Anda mengharapkan bulan Ramadan ini menjadi kesempatan bagi Anda untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berhentilah dari apapun kegiatan yang ada kaitannya dengan muskir, dengan barang-barang yang memabukkan. Kemudian yang selanjutnya yang tidak diampuni oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan adalah qati'ur rahim. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Allah memerintahkan kita untuk menyambung silaturahmi. Rasulullah juga memerintahkan kita untuk menyambung silaturahmi. Tapi banyak di antara kita yang melakukan kebalikannya, memutuskan silaturahmi yang telah tersambung. Akibat daripada memutuskan silaturahmi, dalam satu riwayat diceritakan para jemaah, ada seorang laki-laki saleh dulu hidup di kota Mekah. Tingkat kesalehan laki-laki ini sampai dipercaya dia sebagai tempat penitipan harta oleh penduduk Mekah ketika mereka keluar kota. Orojih kan hana bank berjemaah. Pak dan kubah peng jemaah. Hana pak kubah tabungan. Jadi orang jaga tabungan gero, jaga harta masing-masing gero. Lalu ketika mereka ingin keluar dari kota, tidak mungkin semua harta dibawa. Maka mereka mempercayakan seseorang untuk menitipkan harta. Nah, laki-laki saleh yang kita ceritakan ini adalah orang yang sangat dipercaya untuk dititipkan harta oleh orang Mekah. Lalu suatu hari ada seorang laki-laki, ada seorang pemuda ingin keluar kota, menitipkan harta kepadanya sejumlah 100.000 dinar. Dipna 100.000 dinar itu dikonversi oleh para ulama dinar dulu masa Rasulullah ke dalam emas itu sebesar 4,25 gram emas. Saboh dinar. Saboh dinar jamun karena dinar pengme jumlah jih put 0,25 gram. Berarti menyoba katanya kalau lebih 5 nyam niku diknan saboh dinar. 100.000 dinar. Nu bayangkan. Berarti lebih sirutuh manyam. Lebih sirutuh manyam. Dikali dengan rupiah 4 miliar menyatakan di rupiah. Diknan dititipkan harta. Kemudian setelah laki-laki ini pulang dari luar kota, dia mencari orang yang dititipkan harta tadi, laki-laki saleh tadi. Ternyata didapati laki-laki saleh ini sudah meninggal. Kamu meninggal itu. Ya. Menyoba bank ada meninggal po bank catatan tetapnya. Nyoka meninggal orangnya. Karena orang yang dititipkan hartanya meninggal, dia tanya sama istrinya. Tanya Mbak Purmo. Nah, pegah lila kodron bahwa lung nalung kubah harta lung 100.000 dinar bawanya. Nah, Purmo hana. Nah, pegah sapu badong. Ja Mbak anu tanya Mbak anu puna ke pegah li ayah almarhum.
Una gepuinggah bahwa patah gepudu harta yang lung kubah bagonyan serto ribu dinar. Dah kamu pe anak gepegah tapu, enam depu kamu harta ron. Maka susahlah orang ini karena lutar harta gekubah. Kebetulan di saat itu para jamaah di Mekah sedang ada ijtima ulama. Para ulama-ulama besar dari penjuru dunia sedang berkumpul di Mekah. Lalu pemuda yang menitipkan harta ini menjumpai mereka para ulama itu. Setelah mereka bercerita kepada para ulama tentang orang yang dititipkan harta oleh mereka, para ulama berkesimpulan ini orang baik, orang saleh, maka tempatnya pasti dalam surga. Maka gepegah oleh para ulama sebagai solusi, agar kamu tahu di mana hartamu sekarang, nanti pertengahan malam datangilah sumur Zam-Zam. Lalu panggil nama orang tersebut dalam sumur Zam-Zam, karena ruh orang-orang yang saleh yang merupakan penduduk surga terhubung dengan sumur Zam-Zam. Rojih sumur Zam-Zam menteng jiut kalian para jemaah anak tutup lah menteng jiut jing. Lalu gejaklah orang agamnya pak sumur Zam-Zam tengah malam gebut salim gehoy, hai fulan bin fulan, saya adalah orang yang menitipkan harta kepadamu dulu. Hana jawaban. 3 malam berturut-turut dia datangi sumur Zam-Zam untuk memanggil orang tersebut seperti saran ulama tadi, tidak ada jawaban. Akhir but geriwang lomba ulama yang dia pegah. Kalhe malam lungjak lagi saran urung dron. Ya hoi kok nyan bak mon tam-tam. Hana teut. Ti hana thung mecut binan mon tam-tam. Kepegah oleh para ulamanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para ulama itu mengucapkan kalimat istirja untuk menunjukkan musibah. Apa arti musibah? Artinya orang yang dalam cerita tadi adalah orang saleh, kemudian kemungkinan besar bukan orang saleh, bukan penduduk surga, mungkin penduduk neraka. Kalau begitu kamu katakan, maka kamu harus berangkat ke Yaman. Kata para ulama tersebut. Di Yaman ada satu lembah namanya Burhud. Di sana ada sumur tua. Datangi sumur tua tersebut di tengah malam lalu panggil nama dia. Kalau dia adalah penduduk neraka, pasti dia akan menjawab di dalam sumur tersebut. Karena ruh penduduk neraka tersambung dengan sumur Burhud tersebut. Berangkat urungan dari Mekah ke Yaman dengan mengendarai unta. Hana pesawat lah nak gini apa aja. Ngonda. Pada trek bejak dari Mekah ke Yaman ngonda. Sampai di Yaman dia carinya lembah Burhud tersebut, ditemukan dan di dalamnya rupanya ada sebuah sumur tua. Lalu di tengah malam dia datangi sumur tua tersebut. Dia panggil, hai fulan bin fulan, saya adalah orang yang menitipkan harta sebanyak 100.000 dinar kepadamu dulu. Langsung ada jawaban di dalam sumur Burhud tersebut. Langsung geseut le urungnya dalam sumur Burhud. Ketika jawaban terdengar dari sumur Burhud, dia beralih pertanyaan kepada, mengapa Anda di sini? Padahal Anda kami kenal dalam kehidupan Anda adalah sebagai orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah. Tapi kenapa Allah menempatkan Anda di sini? Kan kita nyong harta gile, hirun gue pijai noron, ron kau orang saleh. Kita nyong tak kalian ulama kaba karaoke, kan dah hirun tu, hai pijut ron karaoke, ron kan ulama, ron pimpinan daya, ron kau dengkura yuk, baru dah nyong dia. Ya, maka kita nyong. Jawaban orang tersebut. Wahai hamba Allah, ketahuilah, saya sebenarnya bukan penduduk Mekah. Lung kon urang Mekah asli. Lung dasarnya adalah orang Khurasan, lalu bermigrasi ke Mekah, menetap di Mekah. Semenjak saya menetap di Mekah, saya tidak pernah lagi berhubungan dengan saudara saya yang ada di Khurasan sana. Itulah yang menyebabkan Allah menghukum saya pada hari ini dengan menempatkan saya di sini. Gepetamang li Allah urang salehnya dalam neraka, tok gara-gara le geminah ge adu Mekah, hantom le gewo, hantom le ge kirim berita, hantom le ge kirim haba, hantom le ge temanyong kepada saudara yang naik kampung.
urajihkan hana WA lah munggu. Pak nyino hana itawo dia tak share WA. Urajih pak nak chat WA. Pak nak kirim apa? Munyokah hana wa kampung utuh dia saudara urajih. Artinya orang tersebut dianggap oleh Allah sebagai qati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali persaudaraan, dihukum oleh Allah. Saya yakin banyak di antara kita yang bukan asli orang Kota Lusmo konino kampung tu. Ya du ino karena dia ada kerja kampung nah yang IPD, nah yang Banda, nah yang Melabuh kadang, nah yang Purula gede kadang, nah yang ID, nah yang Kuala Timpang, macam-macam kampung. Yang jadi pertanyaan, setelah kita pindah tinggal di Kota Lusmo, apakah kita masih mengenal, masih sering berhubungan dengan saudara-saudara kita yang ada di kampung halaman, yang mereka adalah zawir rahmi kita, orang-orang yang punya hubungan saudara dekat dengan kita. Dengan apa? Dengan Yahwa tu, dengan Mateh tu, dengan Mabit tu, dan sebagainya yang naik kampung. Pernah mantang dah hubungan? Ketika anda melupakan mereka tapi anda rajin sujud di masjid, maka sujud anda ini tidak akan mampu melindungi anda daripada azab Allah yang disebabkan anda memutuskan silaturahmi dengan mereka. Maka nanti lebaran Idul Fitri para jemaah itu momentum untuk bersilaturahmi. Setelah kita membersihkan diri kita dengan Allah, bersihkan diri kita, perbaiki hubungan kita dengan saudara-saudara kita, hubungan sesama manusia. Jangan jadikan momentum Idul Fitri sebagai momentum silaturahmi menjadi momentum untuk berekreasi. Sedih kita oleh kalian berjemaah. Letak umat muslim sekarang sudah menggunakan Idul Fitri sebagai waktu untuk berekreasi, bukan lagi waktu untuk bersilaturahmi. Maka kita dengar kabar laut pulan, kabar kerung pulin, kabar gunung pulan, kabar darat pulin. Hantam dah dengar baru moh mateh ke, baru moh macik, baru moh juda, baru moh Yahwa. Silaturahmi. Padahal kan ada hari-hari lain untuk berekreasi, bukan dilarang berekreasi, diperintahkan oleh Allah. Tapi na ura-ura lain ke pumeceh ura raya. Ya, ini yang menyebabkan Allah tidak mengampuni dosa kita dalam bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir para jemaah, yang membuat Allah tidak mengampuni dosa kita di bulan Ramadan adalah karena kita termasuk dari orang-orang yang disebut oleh Rasulullah dengan musyahin. Apa itu musyahin? Alladzi la yukallimu akhahu fawqa 3 ayyam. Orang-orang yang karena kebencian, karena kemarahan yang dalam hatinya, lalu dia tidak lagi berbicara dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Karena bengeh ke anak buah bali kalau beh euro. Artinya orang-orang yang dalam hatinya menaruh dendam, menaruh kebencian. Dia masuk bulan Ramadan, tapi dia tidak pernah bisa membersihkan hatinya daripada kebencian, daripada dendam, daripada kemarahan terhadap sesama muslim. Kadang kita sering peduli para jamaah dengan meminta maaf kepada orang lain, tapi kita lupa memaafkan orang lain. Saya kata bulan Ramadan ni tanya kadang halal bil halal, ke maaf berayut hat, supaya lung tamong bulan suci Ramadan dong kaglih hanali tapungan rod. Tanya tu buat tingat betul ke maaf bak kau, tapi tua tak maaf kau. Maka penting para jamaah di saat bulan Ramadan ini kita meminta maaf pada orang lain, tapi jauh lebih penting dari itu kita mampu membuka hati kita, melapangkan dada kita untuk memberi maaf kepada siapapun yang pernah berdosa kepada kita. Belena tingat dengan salah urang, belena tingat dengan kebrok urang, ingat dengan tang kegot-got urang dalam bulan suci Ramadan. Ketika kita tidak mampu membebaskan diri daripada hal-hal ini para jemaah, dari syirik, daripada durhaka kepada kedua orang tua, daripada khamar, daripada memutuskan silaturahmi, dan daripada kebencian dan kemarahan terhadap sesama orang muslim, maka jangan harapkan maghfirah yang ada dalam bulan Ramadan akan kita raih.
Ketika bulan Ramadan berlalu tapi kita tidak mampu meraih maghfirah di dalamnya, ini adalah satu tanda bahaya yang besar. Kenapa bahaya? Karena dulu Jibril pernah datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah naik anak tangga dari mimbar beliau. Di antara kalimat doa yang diucapkan oleh Jibril di saat itu yang diaminkan oleh Rasulullah, gharima anfu rajulin, celaka seseorang, adraka Ramadan, dia dapati bulan Ramadan, fansalakha minhu, lalu dia lalui Ramadan tersebut, falam yughfar lahu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Doa Jibril itu dikatakan oleh Rasulullah, amin, kabulkan ya Allah. Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan, jaminan makbul 100%. Hana syok dengan baca behang diterima oleh Allah. Malaikat terbaik yang berdoa, makhluk terbaik yang mengaminkan, pasti dikabulkan oleh Allah. Maka dapat dipastikan orang-orang yang tidak mampu meraih maghfirah dalam bulan Ramadan, mereka adalah orang-orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Maka berhati-hatilah para jemaah agar tidak ada di antara kita yang melewati Ramadan dengan tidak mendapatkan maghfirah dari Allah, dan berhati-hatilah agar tidak ada seorang pun di antara keluarga kita yang termasuk salah seorang yang tidak diampuni oleh Allah. Inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.